Sampun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana afdhalas syuhur wa ja'ala man qama bil ibadati fihi di'fal ujur. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi ulil abror. Amma ba'du, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hidayah dan taufik yang dikaruniakan kepada kita, sehingga pada saat ini kita bisa berjumpa dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat wassalam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarga, sahabat, serta pengikut-pengikutnya hingga hari kiamat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita semua ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ini hanya sementara. Apalagi kita umat Nabi, umur kita sangatlah pendek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, aktsaru a'mari ummati baina sittina was'in. Kebanyakan umur umatku itu antara 60 dan 70. Amat pendek jika dibandingkan dengan umat-umat dahulu. Umat dahulu ada yang umurnya mencapai 1000 tahun, 900-an tahun. Tapi kita ini hanyalah puluhan tahun saja. Tapi ketahuilah, meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala mengutamakan umat ini, sehingga dalam satu riwayat surga diharamkan untuk dimasuki umat-umat yang lain sebelum dimasuki umat Muhammad. Maka bergembiralah kita ini, ibarat orang itu bekerja, pekerjaan kita ini singkat, tapi upah kita ini banyak, upah kita ini besar. Oleh karena itulah mari kita manfaatkan kesempatan hidup kita di dunia ini, bahwa hidup di dunia kita ini adalah menentukan bagaimana nasib kita di alam-alam berikutnya, bagaimana nasib kita di alam barzah, di padang mahsyar, saat perhitungan dan penimbangan amal, termasuk terlaksana apa tidak dengan baik di saat kita melintasi siratal mustaqim. Itu bergantung pada saat kita hidup di dunia ini. In khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Jika kehidupan kita di dunia ini diisi dengan kebaikan-kebaikan, maka buahnya, hasilnya akan baik. Begitu pula sebaliknya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Memang bagi mereka yang kurang yakin adanya kehidupan akhirat, maka kabar-kabar agama sering mereka abaikan. Tetapi mereka yang sudah meninggal dunia, mereka sadar betul betapa berharganya kehidupan di dunia ini. Al-hayah la ya'rifu qadraha ilal mautah. Hidup di dunia itu tidak tahu harganya kecuali mereka yang sudah mati. Mereka yang sudah mati sudah dibuka sebagian hijabnya oleh Allah. Mereka tahu betapa pentingnya hidup di dunia, sehingga mereka, orang yang mati semua itu menyesal. Orang-orang yang baik menyesal karena setelah melihat hasil usaha kebaikan yang pernah dilakukan di dunia, diberikan balasan, ditunjukkan balasan yang luar biasa, sehingga mereka pun membayangkan, andaikan mereka tahu seperti itu, tentu di dunia akan mengisi dengan kebaikan-kebaikan seluruhnya. Juga mereka yang durhaka, mereka yang banyak melanggar agama, setelah melihat akibat-akibat perbuatannya, mereka pun menyesal yang luar biasa.
Kalau saja mereka tahu dampaknya seperti itu, mereka akan tinggalkan segala kemaksiatan yang ada. Alhamdulillah kita ini masih hidup, kita ini masih ada di dunia. Tapi jangan lupa, kita harus senantiasa ingat keberadaan kita di dunia ini adalah merantau saja. Yang namanya orang merantau itu tidak akan selamanya. Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada seorang sahabat muda, kun fid dunya ka'annaka gharib, al hadis. Hendaklah engkau merasa di dunia ini seakan-akan orang yang merantau. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Bagaimanakah orang merantau itu? Orang merantau adalah orang yang meninggalkan keluarga, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan suasana desa. Untuk apa? Untuk mencari peningkatan kehidupan. Mungkin ada orang yang merantau karena mencari harta benda. Ada yang merantau karena mencari ilmu pengetahuan. Ada yang merantau mencari pengalaman. Mereka semua ingin meningkatkan kualitas hidupnya. Maka ketika di perantauan jangan lupa bahwa itu bukan kampung sendiri. Itu kampung perantauan. Ia akan kembali kampung sendiri. Maka jangan sampai terpengaruh suasana di daerah perantauan. Ia harus kembali ke kampung sendiri. Mereka di perantauan itu macam-macam. Ada yang sungguh-sungguh menjalankan tugasnya. Ingat tujuan dari rumahnya, maka bekerja dengan sungguh-sungguh. Kalau seorang pelajar belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau ya seorang yang mencari pengalaman, bagaimana? Ia pulang bawa pengalaman yang banyak untuk dimanfaatkan setelah kembali ke kampung halaman. Namun demikian daerah perantauan banyak orang yang lupa akan tujuan. Mereka kadang-kadang mengingat tujuan semula, kadang-kadang lupa. Tapi ada juga yang total tidak ingat tujuan di rumah, terpengaruh dengan suasana. Maka orang yang demikian ini 3 macam ini, ada yang ingat tujuan sepenuhnya, ada yang setengah-setengah, ada yang lupa sama sekali. Ketika kembali ke kampung halaman beda keadaannya. Orang yang ingat tujuan merantaunya maka pulang kampung halaman dengan baik, membawa keuntungan yang banyak. Kalau seorang pekerja membawa uang yang banyak. Kalau ya seorang penuntut ilmu menjadi orang yang alim, seorang ilmuwan. Tapi mereka yang setengah-setengah pulang, ya mungkin agak ada kesenangan kegembiraannya, tapi sebatas yang ia dapatkan, ia pun menyesal. Terlebih-lebih mereka yang tidak mengindahkan tujuan merantaunya, pulang pasti dengan susah dan menderita. Begitu pula lah kita semua ini akan kembali ke kampung sendiri di akhirat nanti. Kita di dunia ini ibaratnya merantau. Ingatlah, jangan lupa. Apa tujuan kita di dunia? Menanam kebaikan. Menanam kebaikan. Bukankah Rasulullah SAW mengingatkan kita, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah sawah ladang, garapan untuk ditanami yang akan dipanen untuk akhiratnya. Ketika kita di sawah ladang, kita punya garapan, ingin panen, kita harus mengatur dengan baik. Kita terjun, menanam dengan baik. Kita ilmui bagaimana menanam yang benar menurut ilmu-ilmu pertanian yang mutakhir, yang modern. Bagaimana kita memilih bibit unggul, bagaimana kita mengawasi agar aman, dan seterusnya. Maka upaya maksimal perlu dilakukan agar tanamannya menghasilkan penghasilan yang melimpah ruah. Hadirin rahimakumullah. Maka orang-orang yang memperhatikan betul akal garapannya di dunia, menanam, yakni menanam amal, menanam ibadah, maka ia akan bergembira. Ia akan bersungguh-sungguh menjalankan amal agama. Ia bersungguh-sungguh melaksanakan tugas agama. Maka ketika orang itu menjalankan amal-amal agama dengan sungguh-sungguh, tentu harapannya akan bahagia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Orang yang menanam di lahan, tentu kita akan berusaha. Tentu akan berusaha dengan baik. Orang yang menanam tentu akan menggunakan segala macam cara untuk menanam dengan baik. Ada orang yang punya lahan luas, maka digarap dengan sungguh-sungguh dengan berbagai macam tanaman. Ditanam tanaman-tanaman yang unggulan, yang produktif, yang akan menghasilkan keuntungan di hari depannya. Dan orang itu mungkin ada tanah yang istimewa, tanahnya ada yang subur luar biasa. Tentu tanah yang subur ini ditanami berbeda dengan lahan yang lain.
Kalau tanah yang lain ditanami dengan baik, maka lahan yang subur, tanah yang istimewa akan ditanami dengan lebih baik. Diprioritaskan, perhatikan dengan baik agar nanti menguntungkan berlimpah ruah. Hadirin rahimakumullah, sama juga kita ini hidup di dunia ini diberi lahan oleh Allah, diberi umur mulai kita balik sampai mati itu lahan. Kita mesti tanami, jangan sampai orang punya lahan tak tanami, nanti yang tumbuh adalah rerumputan. Ketika tetangga-tetangga yang sibuk dengan menanam, bersusah payah menanam, suatu saat akan manen hasil tanamannya, mereka bergembira. Maka orang yang menanam sedih, karena lahannya hanya ditumbuhi rerumputan semata. Ia akan merasakan pedih hati melihat tetangganya, teman-temannya mendapatkan keuntungan yang banyak dan melimpah ruah. Begitu pula kita punya waktu yang istimewa yang oleh Allah disiapkan, bulan khusus namanya bulan suci Ramadan. Ini ibarat satu tanah yang subur makmur, tanah yang istimewa. Kalau di bulan Ramadan kita diibaratkan seperti tanah-tanah yang baik, tapi Ramadan tanah yang istimewa, subur makmur. Kita mesti menanami dengan baik, mesti berbeda dengan yang lain, diutamakan, diprioritaskan. Nah, sehingga orang yang memprioritaskan Ramadan dengan sungguh-sungguh, maka ia akan memperoleh keuntungan yang berlipat-lipat. Bukankah banyak sampaikan kepada kita oleh khotib-khotib, oleh ustadz-ustadz, bahwa amal fardu di bulan Ramadan akan dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Amal-amal sunnah di bulan Ramadan Allah berikan balasan seperti amal wajib. Bahkan di bulan Ramadan ini Allah berikan kemudahan-kemudahan, diberikan semangat untuk beramal. Bukan itulah kesempatan emas, kesempatan yang Allah berikan pada kita Ramadan tahun ini, jangan diabaikan dan sia-siakan. Boleh jadi Bapak Ibu, kalau panjenengan tidak mendapatkan tahun depan, Ramadan tahun depan, bukankah kita sudah diberikan petunjuk oleh Allah, tetangga-tetangga kita yang beberapa minggu yang lalu masih bersama kita, sekarang sudah ada yang dipanggil, sudah kembali pada Allah. Boleh jadi tahun depan kita tidak mendapatinya lagi. Maka anggaplah ini Ramadan terakhir buat kita, maka kita fungsikan dengan sebanyak-banyaknya. Ibarat tanah yang subur, yang istimewa, Ramadan harus kita prioritaskan. Bahkan kalau perlu aktivitas yang sifatnya duniawi, kita kurangi dan kita tingkatkan untuk amaliyah Ramadan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Lalu apa yang bisa kita lakukan Ramadan? Amal-amal yang kita bisa gunakan, kita tanam bulan Ramadan. Ada dua amal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, amal yang hubungannya dengan Allah, hablum minallah, hubungan vertikal. Yang kedua, hablum minannas, amal yang sifatnya horizontal. Hablum minallah diawali dengan yang wajib-wajib, karena amal wajib adalah amal yang utama. Bapak Ibu rahimakumullah, kata sangat yang niku tertipu. Mereka ketika ditawarkan amal wajib, sholat 5 waktu misalnya, puasa Ramadan, zakat, mereka kurang bersemangat. Tetapi ketika amalan-amalan sunnah, mereka tak mau ketinggalan. Ya, apakah mereka salah berbuat sunnah? Tidak salah. Tapi ketika mereka beramal sunnah, meninggalkan yang wajib, inilah tanda-tanda orang tertipu oleh nafsu. Kita bisa lihat saudara-saudara kita ketika diajak untuk ziarah, dan ziarah itu baik, ziarah itu bermanfaat, ziarah itu adalah sunnah. Tetapi bagaimana mereka semangatnya ziarah tidak dibarengi dengan semangatnya ibadah wajib. Bahkan kadang-kadang sebagian rombongan ziarah itu mereka berdoa dengan demikian sungguh-sungguh dan khusyuk, tapi ketika menjalankan sholat fardunya, mereka pun ada yang tidak melaksanakan. Ini orang yang tertipu. Maka jangan sampai kita lengah dalam menjalankan amal agama. Maka diawali dengan yang wajib-wajib, baru yang sunnah-sunnah. Diibaratkan ngeten Bapak Ibu, kalau orang itu misalnya membutuhkan makanan, tubuhnya lemah karena tidak ada makanan, tetapi yang ada hanya pilihan-pilihan. Yang ada adalah makanan pokok, nasi misalnya, sayur, kemudian buah, kemudian lauk pauk. Tapi disuruh pilih cuma satu, karena uangnya nggak cukup membeli semuanya. Apa yang mesti kita beli? Yang pokok saja, nasi saja. Biarlah kita nggak pakai lauk, nggak pakai buah, nggak pakai
sayur, asal tubuh kita kemasukan nasi, kita bisa bertahan. Jangan sampai kita salah pilih, uang kita terbatas, kita memilih itu yang bukan pokok. Uangnya terbatas, yang dipilih adalah lauk, yang dipilih adalah buah. Apa mampu bertahan? Tidak mampu bertahan. Nah, ini satu gambaran bahwa orang beribadah juga demikian. Kita upayakan yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah. Kalau memang sekiranya sulit melakukan, maka yang penting yang wajib dijalankan. Tapi kalau bisa, jika tidak ada udzur, ada kemampuan, ya tentu yang wajib-wajib dijaga dengan baik, yang sunnah-sunnah jangan ditinggalkan. Nah, ini orang yang sukses. Maka bulan Ramadan yang demikian istimewa ini, mari kita fungsikan demikian. Bagaimana? Sholat kita jaga tepat pada waktunya. Bagi mereka yang sudah punya kewajiban zakat, jangan ditunda-tunda. Tentu puasa sebagai ciri khas wajib bulan Ramadan kita tidak boleh tinggalkan jika tidak ada udzur. Nah, karena bulan ini bulan amal, baik itu hablum minallah maupun hablum minas. Hablum minas seperti itu. Dan ketika yang wajib-wajib kita sudah tinggalkan, jangan lupa Ramadan ini ada juga bulan Al-Quran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Al-ayah. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Qur'an. Karena bulan Ramadan bulan Al-Qur'an, maka sangat penting kita ini membaca Al-Qur'an melebihi bulan-bulan yang lain. Kita utamakan bulan Ramadan membaca Al-Quran. Kita mesti punya target. Misalkan paling minim kita khatam 1 kali pada bulan Ramadan ini. Rasulullah SAW ketika Ramadan pun membaca Al-Quran, mengulang-ulang Quran yang disimak oleh malaikat Jibril yang namanya Urdoh. Urdoh itu Rasulullah melafalkan Al-Quran, membaca Quran, tentu tidak dengan baca tulisan. Kalau beliau tidak bisa baca tulisan, disimak oleh malaikat, diurutkan mana urutannya, namanya urdoh. Sedangkan kalau kali penjenengan saat niki kita ini melakukan di langgar-langgar masjid-masjid namanya tadarus. Yang namanya tadarus itu ya mesti ada yang baca, ada yang simak. Kalau cuma baca sendiri bukan tadarus, tilawah atau kiroah namanya. Nah, ini banyak terjadi di masjid-masjid musola. Satu orang membaca, yang lain jagongan di luar, menghadap gorengan, kopi. Ya, keliru itu, karena tadarus mesti ada yang membaca, mesti ada yang menyimak. Jika ada yang keliru, ada yang mengingatkan. Nah, tentu saja ketika kita keliru diingatkan, kita mesti legowo. Kita mesti lapang dada. Bahkan kita bersyukur, alhamdulillah ada guru yang tidak mendatangkan, ada guru yang nggak perlu kita memberikan bisyarah atau keuntungan. Jangan kita diingatkan terus kita ini kapok, sakit hati, atau jangan kita ini enteng-enteng, awas kon nek awak memoco tak goleki salah kon. Nah, ini cara-cara yang salah. Kita beruntung bulan Ramadan kita manfaatkan. Kenapa? Al-Quran adalah syafi'un musyaffa. Quran ini akan memintakan pertolongan kepada Allah dan diterima permintaannya. Nah, kalau kali panjenengan senang maca Quran, istiqomah maca Quran, di Ramadan terutama kita tingkatkan bacaan Quran, maka kita nanti akan dimintakan syafaat oleh Al-Quran kepada Allah dan diterima oleh Allah. Nah, Quran ini luar biasa. Bahkan tidak hanya di masjid musola, rumah-rumah kita pun diwarnai dengan Al-Quran. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, nawwiru buyutakum bisolati wa tilawatil Quran. Sinarilah, cahayailah rumah-rumah kalian dengan sholat sunnah dan baca Al-Quran. Jadi rumah niku nek sering damel maca Quran, dipakai baca Al-Quran, maka terang, bersinar. Rumahnya akan menjadi rumah yang sakinah, sehingga keluarga yang tinggal di dalam rumah itu akan mendatangkan kedamaian. Tapi ketika rumah tidak ada bacaan Al-Quran, tidak ada ibadah-ibadah, tidak menyebut nama Allah, maka yang banyak di situ adalah setan-setan, dan ini yang akan menyebabkan rumah tangga ini kacau balau. Maka Quran ini syahrul Ramadan, bulan Ramadan ada bulan Al-Quran. Jamaah rahimakumullah. Di samping membaca Quran Ramadan juga kita isi dengan amalan-amalan
yang tidak kalah pentingnya. Apa itu? Ramadan adalah bulan taubat. Kita perbanyak istighfar kepada Allah. Rasulullah mengajari kita, kalau kita ingin menyongsong Lailatul Qadar malam-malam itu, apa yang kita baca? Yang kita baca sabda Rasulullah adalah asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu alla ilaha illallah, ini menjadikan Allah ridho. Astaghfirullah, menjadikan Allah ridho. Sedangkan kalau kali panjenengan sangat butuh apa itu? Surga, dan kita dihindarkan dari neraka. Maka kita baca tidak hanya di masjid, di rumah kita, bahkan sambil bekerja, sambil duduk-duduk, sambil kita istirahat, kita baca asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini amalan yang penting kita perhatikan. Ramadan juga kita gunakan untuk qiyamul lail. Qiyamul lail. Kalau sholat tarawih itu adalah sholat yang menjadi ciri khas sholat malam Ramadan, maka qiyamul lail ada sholat-sholat yang lain yang di luar Ramadan juga ada. Kita lakukan tahajud misalnya, kalau panjenengan habis tadarusul Quran, habis istighosah, malam istirahat, usahakan bangun secepat mungkin. Sebelum kita makan sahur sudah bangun, kita berusaha qiyamul lail, sholat malam. Karena Rasulullah SAW itu mengisi waktu-waktunya Ramadan dengan intensif, dengan luar biasa. Kita selaku pengikut Nabi, pencinta Nabi juga begitu. Jangan buang waktu-waktu Ramadan yang berharga seperti emas. Kita gunakan di malam hari untuk sholat sunnah. Sebelum kita jamaah ke masjid, kita sudah sholat sunnah. Sehingga amalia kita mendapatkan amalia yang berlipat ganda. Jamaah rahimakumullah. Ramadan juga mengajarkan kita untuk bertaubat. Syahrut taubah. Kita berusaha membaca perjalanan hidup kita, dosa-dosa kita yang kita lakukan, maka kita renungi, kemudian kita beristighfar sebanyak-banyaknya. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dosa ini penyakit. Dosa ini penyakit. Kullu da'in dawa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Wa dawa'u dzunub al istighfar. Sedangkan obatnya dosa-dosa adalah istighfar. Kita mohon pada Allah untuk memohon ampun pada Allah bagaimana dosa-dosa yang kita lakukan, Allah ampuni. Karena Ramadan ini Allah memberikan ampunan yang jauh lebih mudah daripada di bulan yang lain. Kita gunakan. Ramadan juga merupakan bulan yang bisa digunakan untuk berbuat kebaikan kepada kemanusiaan. Kalau kali panjenengan ketika bulan Ramadan, monggo kalau ada juragan-juragan, ada orang-orang yang punya bawahan, pekerja-pekerja, kita kasih kelonggaran, syahrul muasah, kasih kelonggaran. Kalau misalnya biasanya jam 7 mulai kerja, bolehlah dilonggarkan jam 8. Kalau biasanya pulangnya jam 4, dikurangilah kira-kira jam 3. Dikasih kelonggaran. Nanti Allah akan balas, memberikan kelonggaran kepada kita. Ketika bulan-bulan yang lain kita sudah baik kepada manusia, di Ramadan kita tingkatkan kebaikan kita. Ramadan juga merupakan bulan pendidikan. Kita dididik oleh Allah untuk memperbaiki jiwa kita. Rohaniah kita didik. Ketika di bulan-bulan lain kita sering mengabaikan rohaniah kita, maka di bulan Ramadan kita dididik untuk sabar, dididik untuk peduli, dididik untuk berpikir jernih. Karena dengan kondisi puasa, orang itu mudah sekali mengontrol diri. Enten satu cerita, ada anak-anak muda bersih tegang, kemudian saling olok-olokan. Apa kata temannya? Teman yang diolok-olok itu padahal si pemarah berat, gampang tersinggung, gampang sekali amarah. Tapi ketika itu dia sedang puasa, apa katanya? Coba kamu ganggu seperti ini di luar Ramadan, oh sudah, saya habisi kamu. Dia sadar
Dengan puasa itu mampu mengekang amarahnya. Maka ini bulan pembelajaran diri kita. Ini kalau kali panjenengan ketika ada teman-teman yang menyakitkan perasaan kita, mengganggu kita, katakan kepada dia, kul inni shaimun, katakan, wahai saudaraku, saya ini puasa. Artinya apa? Ya, mengingatkan dia supaya tidak mengganggu kita terus, dan mengingatkan diri kita bahwa kita ini puasa, jangan terpancing dengan segala macam godaan yang ada di Ramadan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ramadan juga ada satu malam yang istimewa yang namanya Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Malam niki nilainya sangat tinggi. Di dalam Al-Qur'an, khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Ya kira-kira kalau dihitung tahun 83 tahun lah. Bayangkan enten tiyang pada malam Ramadan mendapatkan Lailatul Qadar, diisi dengan kemaslahatan, kebaikan, ibadah, maka ia seperti ibadah 83 tahun. Umur kita ini sampai meninggal itu tidak sampai segitu. Katakan dimulai umur 15 kita balik sampai mati 60, 65, berapa itu? Tapi semalam ini seperti orang yang ibadah 83 tahun. Bahkan khairun, lebih baik. Nah, apa kita tidak tertarik? Apa kita tidak ingin? Kalau kita ini seorang mukmin sejati, mukmin yang sesungguhnya, maka kita tertarik dengan amal-amal agama. Karena amal-amal agama, perbuatan yang baik itulah makanan iman. Makanan iman. Rasulullah dalam satu riwayat di kitab Qomil Utughyan menyampaikan, al-mu'minu himmatuhu fi shalah wasyiyami wal ibadah. Hadis. Orang mukmin itu himmahnya, cita-citanya yang diinginkan itulah salat, puasa, ibadah. Kenapa ia menginginkan itu? Karena dia yakin benar yang dikabarkan Nabi di balik itu semua ada keuntungan yang luar biasa. Sehingga ia ingin, misalnya seperti ini Bapak Ibu, kalau kali panjenengan ada orang yang jujur, jenengan yakin dia nggak pernah dusta. Ada orang bilang, Mas, ini ada kesempatan baik. Apa itu? Ada ulang tahun perusahaan saya. Ini kalau mau ngelembur 1 minggu per hari dikasih 1,5 juta. Coba, kalau yang bawa kabar ini orang yang benar, yang percaya, yang yakin. Padahal kerja seharinya itu 150, tapi ini sehari 1,5. Dan tidak ragu sama sekali sama orang itu. Pasti kita ingin ikut, ingin nimbrung kerja situ. Kalau perlu seminggu 2 minggu ya nggak akan berhenti bekerja, ngeluh ikut, ya, meriang ikut karena keuntungan yang luar biasa. Kenapa? Ya dasarnya percaya. Orang mukmin nggih ngoten. Mukmin iku percaya dengan kabar ini bahwa Nabi baik Quran maupun hadis, maka ia tertarik dengan sholat karena di balik sholat luar biasa, tertarik dengan puasa luar biasa, ibadah luar biasa. Apalagi yang namanya Lailatul Qadar yang istimewa itu, ia tertarik berupaya bagaimana mendapatkannya. Nah, ini penting nih. Nek kalau kalian kok dereng ngoten berarti iman kita belum sehat. Bukan kafir ndak gampang kita melihat orang kafir. Mungkin belum sehat. Seperti itu Bapak Ibu. Tiang niku nek awake sehat, pas kondisi luwe lapar, nggih, diajak temannya yang terpercaya, ayo ikut teman saya ini bancaan selamatan, hidangannya banyak, ada ayam panggang, ada sate, ada gulai, macam-macam. Gimana ya? Ya pasti tertarik, ya pasti ingin ikut, bahkan kalau di tempatnya ingin makan sepuas-puasnya, dihabiskan. Kenapa? Karena dia sehat. Tapi ada juga orang itu ditawari makanan enak, bahkan dihidangkan di depannya makanan yang enak, yang lezat, minuman yang segar. Ia tidak tertarik, ia diam aja. Kenapa? Boleh jadi orang itu tidak sehat atau tidak normal, tidak ada keinginan. Sami kalau kali panjenengan katanya mukmin, ditawari agama, amal agama itu makanannya iman kok. Kok kita nggak tertarik, nggak ikut, nggak ambil bagian, ya boleh jadi iman kita sakit lah, iman kita tidak normal, perlu diservis, perlu diperbaiki, disehatkan kembali. Maka malam Al-Qadar ini luar biasa. Kalau panjenengan kita tertarik karena begitu besarnya keuntungannya. Nah, sehingga bagaimana kita menyiapkan diri, kesehatan kita jaga, waktu kita atur, kita manage. Kita persiapkan sarana yang dibutuhkan. Bahkan Rasulullah niku 10 hari terakhir niku mboten kondur. Teng masjid mau sampai sebagian garwan niku besok mendatanginya. Alhamdulillah sekarang masjid-masjid tertentu sudah mengadakan program semacam itu. Nah, ini bisa kita tiru bagaimana
walaupun tidak semalam suntuk, ya paling tidak ada sisihkan waktulah, kasih waktu malam-malam itu untuk mengejar itu. Hadirin rahimakumullah, maka ketika kita sudah melakukan amal-amal, apakah itu puasa, sholat sunnah, sedekah, berbuat baik kepada orang, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya yang amalia ya, di bulan Ramadan sangat diistimewakan, maka kita ketika keluar dari bulan Ramadan, kita sudah punya celengan yang besar, kita punya tabungan yang amat besar. Maka orang yang demikian di akhirat nanti ia akan mendapatkan keuntungan. Katakanlah ia juga orang yang biasa-biasa karena juga melakukan dosa-dosa, tapi ketika ditimbang amalnya, maka amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya. Rasulullah SAW tentu saja mengharapkan kita umatnya untuk beramal sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Allah mengabarkan kepada kita orang yang demikian, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Adapun orang yang amal baiknya bobotnya lebih berat daripada kebaikannya, maka ia hidup dalam kesenangan, ai fi jannatin, yakni di dalam surga. Oleh karena itu mari Ramadan yang kita dapati ini, masih di awal Ramadan ini, jangan kita lengah, jangan kita sia-siakan, kita isi dengan berbagai amal dan amal soleh, sehingga kita bisa mendongkrak celengan amal kita. Hablum minallah kita tingkatkan, hablum minanas juga demikian kita perbaiki, sehingga kita keluar dari Ramadan ini sesuai janji Nabi, kayaumin waladathu ummuh, bagaikan anak yang dilahirkan oleh ibunya tanpa noda dan dosa. Kalau demikian halnya, maka kita patut merayakan kemenangan kita dengan ucapan kullu amin wa antum bi khair. Kita mengucapkan selamat hari raya, kita kembali kepada kemenangan kita. Ini penting, jangan sampai kita ini lengah dengan suasana yang mana bulan istimewa kita abaikan begitu saja, seperti yang terjadi di luar sana. Banyak saudara-saudara kita yang terlengah sehingga mereka tidak puasa, tidak menjalankan sholat, tidak melakukan hal-hal yang istimewa ini, dan tentu mereka nanti akan mencari. Kita doakan untuk diri kita dan mereka, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon koreksi bila ada kekeliruan. Mudah-mudahan juga ada sedikit manfaat buat kita bersama. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.